Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Lima Waktu, hari ini saya kedatangan 3 orang tamu. Entah yang di luar berapa orang tahu. Yang masuk ke sini ada 3 orang yang diajak oleh Pak Kosasi. Pak Kosasi ini adalah ketua apa Pak? Komunitas Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Sarjana. Saluyu Ngawangun Jatimayu. Nah, ini ada 2 orang temannya yang diajak siapa aja. Kebetulan ini kalau panggilannya Manin, kalau namanya mau bagus sekali. Ai Siti Nurjana. Yang dikenalnya itu yang punya dapur jadul. Oh, dapur jadul. Nah, di dapur jadul? Di Cipageran. Yang satu lagi kebetulan ini Teh Cici, kebetulan ini adiknya musisi Cimahi, Hari Mukti, yang sekarang memang bergabung di komunitas. Sebagai apa ini yang berdua? Kalau Teh Nima ini di bidang produksi dan pemasaran. Kalau Teh Cici ini bidang khusus tentang event. Ya, siap, mana? Komunitas ya? Mana? Kenapa Bapak dan kawan-kawan membuat komunitas ini Pak? Nah, kebetulan kan Cimahi ini memiliki ciri khas di mana dituntut masyarakatnya itu lebih kreatif. Nah, karena Cimahi itu keberadaannya salah satu wilayah di wilayah Bandung Raya. Kalau memang tidak memiliki lahan yang luas dan penduduk yang padat, jadi kalau tidak kreatif masyarakatnya, maka akan tergilas oleh kemajuan daerah lainnya. Nah, kebetulan yang kreatifnya itu salah satunya itu adalah dalam masalah usaha kecil menengah dan usaha mikro gitu ya, yang dikenal oleh kita sekarang UMKM, khususnya di bidang kuliner. Kalau sekarang disebutnya itu adalah dahareun, yang sekarang disebutnya itu pangan, sektor pangan. Dan ini gimana ikut gabung sudah lama di komunitas? Ya, semenjak komunitas ini ada aja sekitar 2 bulan ini. Dari bulan Desember bulan Desember kita membentukkan. Sementara kan pelaku UMKM bukan dari bulan Desember, kan ini mungkin sejak gadis saja sudah berkecil ini. Betul, makanya disitulah bahwa masyarakat Cimahi itu kreatif, karena bukan sekarang ada komunitas baru maju, bukan. Justru pelaku beliau itu nah itu karena ingin lebih berdaya dengan anggota UMKM lain gitu. Kalau Teh Siti kegiatan apa? Teh Cici Kegiatan apa? Bikin sesuatu apa? Di UMKM. Ya, saya ikut event di Jumat Berkah. Ya, salah satunya itu yang sedang Kegiatan-kegiatan ya. yang dilakukan oleh ini ya. Komunitas Zaman. Udah berapa Pak anggotanya Pak? Ya sekarang itu kalau ketentuan kan 50 gitu. Nah sekarang itu kan teman-teman yang masih mau ingin bergabung komunitas lain yang bersama-sama, kita masih membuka untuk mereka yang ingin bergabung dengan kita kolaborasi, karena memang pembangunan UMKM itu kan tidak bisa sendiri, dan mungkin kalau lebih banyak itu bisa lebih bervariasi dan bisa lebih memperkenalkan diri. Ini pesertanya di kegiatan UMKM di komunitas ini. Apa misalkan manfaatnya kita komunitas? Ya, jadi gini, ini bicara sebagai pelaku ya, sebagai pelaku usaha gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang UMKM gitu ya, UMKM terus aja jadi UMKM gitu ya, nggak mau juga sebenarnya gitu, karena di sini kita ya inilah terutama gitu sebagai pelaku ini
bagaimana caranya dari kita pelaku produksi ini bisa berkembang, terus istilahnya bisa bukan hanya bertahan ya, tapi benar-benar bisa memanfaatkan situasi, kondisi dan lain sebagainya. Karena kalau ini pikir gini, kalau masalah kondisi gitu ya, sebenarnya sih kondisi sekarang kan orang kebanyakan udah kondisi sekarang mah nih corona teh dampaknya gini-gini. Sebenarnya mah itu setelah ditelaah, dipikirkan gitu ya, sebenarnya itu hanya sebuah berawal dari sebuah mindset aja sih, pola pikir ya. Karena apa? Tugas kita sebagai pelaku usaha itu gitu ya, di situasi apapun kita harus memang bukan hanya bertahan, tapi bagaimana caranya supaya kita terus berkembang kan gitu. Karena gini, karena gini, sekarang corona ya gitu, situasi pandemi, semua orang nggak boleh keluar rumah. Tapi makanya di situ sebelum corona ini kan ada sistem yang namanya go digital kan. Semua UMKM itu atau semua yang usaha itu diharuskan tahu tentang go digital. Ternyata sesudah program itu terjadilah COVID gitu. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan apapun yang sedang kita hadapin gitu ya, yang sedang, kalau bahasa orang tua mah gini, hindung ka usung ngelopak ka zamannya gitu. Jadi ngikutin perkembangan, ngikutin teknologi. Di saat pandemi ini sebenarnya kalau misalnya dari awal kita mau belajar untuk ke digital, ini pemasaran kan bahkan tidak harus ngedrop gitu Pak, tidak harus ngedrop karena kan online. Memang secara ini semua orang tidak boleh keluar kan, semua orang istilahnya lockdown. Tapi ada online ini yang justru sekarang pemasaran yang ini gitu, yang lebih apa ya, yang lebih malah menjanjikan. Hanya beda aja, biasanya kita buka, biasanya kita jualan di mana saja bebas kan gitu. Nah sekarang kan jadi beralih, kita diam di rumah tapi tetap sebenarnya penghasilan itu gitu. Kehidupan mah terus berjalan. Nah itu gitu, jadi sebenarnya walaupun corona penghasilan ke rumah terus ya ini di Nah, sini strateginya bagaimana ya mindset si pelaku usaha itu gitu, bagaimana caranya jangan sampai apa ya, hanya bertahan saja, tapi bagaimana caranya supaya berkembang gitu. Karena apa, situasi sekarang bahkan itu dari keluhan-keluhan itu hanya jadi apa ya, hanya jadi alasan sebenarnya kan gitu. Oh ada situasi gini, oh sebenarnya kita kekurangan modal, oh sebenarnya kita pemasaran gitu kan nggak jalan gitu kan. Sebenarnya nggak begitu juga. Itu balik lagi ke mindset si pelaku usaha tadi gitu kan, pola pikir terutama kan gitu. Dan itu memang kan karena gini, kenapa sekarang UMKM dibidik, di anak maskan lah istilahnya ya, kan ada istilah hanya UMKM di saat apapun bisa bertahan kan gitu. Apakah itu memang benar? Atau misalnya hanya ya kata Allah karena hanya isapan jempol, atau misalnya hanya apa ya gitu, hanya jangan sampai fiktif lah gitu. Emang betul-betul melalui riset gitu ya, karena kebertahanan ini terkadang orang ya tetap tergantung kan, tergantung ke pasar, tergantung ke modal gitu kan, dan tergantung ke bahan baku juga gitu. Harusnya ya ketergantungan ini yang harus kita kembangkan bagaimana caranya. Nah saya sebagai pelaku usaha UMKM lah saat ini gitu, bergabung dengan Sanga Zaman itu sebenarnya memang konsepnya sangat-sangat menarik ya, bukan hanya menarik tapi memang sesuai dengan hati nurani dan sesuai apa ya, tekad diri sendiri juga gitu. Karena terus terang saya banyak ngikutin komunitas-komunitas yang lain gitu ya, tapi ya hanya sekedar apa ya, sekedar membentuk komunitas, dan istilahnya memang ada pembinaan, ada apalah pelatihan gitu, tapi untuk perkembangan ini pada akhirnya kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi di Sanga Zaman ini selain istilahnya pembinaan dan pelatihan juga, tapi yang namanya pembinaan itu betul-betul
diarahkan gitu sampai ke lapangan, terus sampai ditempatkan bahwa inilah pengembangannya gitu. Bentuk pengembangannya seperti apa. Jadi itulah kenapa gitu saya mau bergabung ke Sanga Zaman ini gitu Pak. Dan kebetulan memang ya istilahnya gini ya, alhamdulillah, antara alhamdulillah dan tanggung jawab ini sebenarnya gitu. Ini jadi penanggung jawab tim produksi ya dan pemasaran gitu. Tapi memang gini, yang ini syukurin gini, di sini ini bisa selain mengembangkan diri sendiri, ini juga bisa membantu teman-teman. Yuk kita berkembang bareng, yuk kita jalan bareng, yuk kita rubah mindset kita. Kita harus mau berubah lah gitu dengan situasi ini. Kita harus bisa mengendalikan gitu ya kondisi ini gitu. Bagaimana caranya supaya kita itu bukan hanya bertahan, tapi tetap berkembang gitu. Mungkin Pak Bas tadi bilang ada UMKM fiktif katanya. Emang di Iya. ada Jadi begini, Iya. kita kan kalau berbicara kadang-kadang orang Indonesia itu latah. Gegeran ya. Jadi sekarang ini ada bantuan untuk UMKM, semua orang ngomong saya UMKM dan semua bikin komunitas. Ngadadak lah gitu. Ngadadak. Ini sekarang ada bantuan untuk masyarakat miskin. Nah, biasanya itu jadi miskin saya mah gitu karena ada satu PPN kan. Nah, kebetulan di Sanga Zaman ini kita coba tadi kata ini kita berubah mindset. Coba UMKM itu sekarang diseleksi benar yang dari anggota itu, yang benar-benar dia mempunyai produksi. Nah, produksinya itu kenapa? Coba kita petakan apakah sedang berjalan, apakah sedang mandek, apakah memang dia lebih baik, karena memang banyak pengusaha-pengusaha ataupun pelaku usaha kecil memang yang mempunyai omset bahkan ke luar negeri gitu. Nah itu bukan berarti dia harus maju sendiri atau bawaan lain gitu. Makanya dalam komunitas ini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah bahkan bukan hanya ke masalah UMKM-nya saja pelakunya, kita juga minta pembinaan dari pemerintah, dari pelaku usaha yang sudah maju. Kita ngobrol dengan Kadin juga gitu, yang Kadin juga membina UMKM gitu. Begitu. Terus produksinya apa aja nih? Ini bagian produksi Ya, ya? iya. Ini ya. Kalau Apa untuk aja nih ya produk-produk yang dihasilkan yang gabung ini? Sanga Zaman ya. Karena kita kan ini ya ekonomi kreatif dan pariwisata. Jadi sebenarnya bukan hanya yang kita bidik itu bukan hanya kuliner ya, tapi ada kerajinan craft gitu kan, ada fashion juga. Jadi sebenarnya komplit sih di komunitas kita gitu kan. Cuman untuk pengembangan saat ini kita mungkin difokuskan dulu ke lebih besarnya ke kuliner ya Bah ya gitu, karena kan ya untuk pengembangannya. Tapi bukan hanya tidak menutup kemungkinan ya gitu, tapi sedang kita siapkan juga bahwa untuk produk-produk yang lain itu bisa ditempatkan sesuai kapasitasnya masing-masing kan gitu. Selain Nah, itu sekarang yang produk apa? Ada kan dari pariwisata ya, ada cenderamata, terus ya kerajinan dari serba limbah itu kan gitu. Terus ada fashion juga, banyaklah di luar kuliner. Kalau kuliner ada olahan siap saji, terus ada cemilan juga, oleh-oleh komplit ya. Mungkin ada lebih dari 50 produk yang masuk ke kita gitu. Dan itu memang betul-betul olahan yang benar-benar istilahnya asli, bahwa mereka yang membuat gitu, bukan hanya dia. Ya. Kemarin itu kita sudah diseleksi bersama Pak Sekretaris DPRD gitu semua. Jadi beliau juga memang ingin bahwa tamu yang kunker ke Cimahi itu, khususnya ke DPRD, bisa ada yang dilihat, inilah produk UMKM Cimahi. Beberapa memang dilihat oleh beliau, dan kita memang disediakan satu tempat untuk pemasaran UMKM di DPR agar Cimahi itu tidak hanya sebagai kunjungan kerja,
nginepnya di Bandung, beradanya di Bandung, sehingga kita bagian apa-apa gitu. Nah dari situlah kita kerjasama agar supaya produk UMKM ini bisa dipasarkan di sana, yang datang ke Cimahi bisa lihat, oh inilah karya UMKM. Ciri khas ya, ciri kita bisa khasnya. mengungkap Nah, sudah diseleksi beberapa macam produk yang memang kita nanti insya Allah Senin bisa dipasarkan di sana, di launching di DPRD, Senin besok. Jadi kita minta doa dari seluruh masyarakat UMKM, karena nantinya kita bukan hanya produk kuning, produk cici, bukan produk Cimahi, produk yang tadinya gitu. Bukan berarti bahwa kita itu hanya ini mah komunitas saja, tidak, asalkan Cimahi mah gitu yang mempunyai unggulan-unggulan. Jangan sampai produk Cimahi dijual di Bandung, dijual di daerah lain dengan pakai label daerahnya. Nah itu banyak sekali yang utama mah kerajinan itu sudah tidak menggunakan nama Cimahi, padahal yang buat orang Cimahi. Nah karena memang kita pemasarannya lemah di kita, ya diical dengan nama Bandung, dengan nama Jakarta nggak ada masalah. Itu kira-kira mudah-mudahan kita sekarang bisa menjual brand Cimahinya gitu. Betul-betul asli. Dijual Cimahi dulu. Ciri khas Terus Cimahi. kegiatan komunitas yang sekarang dilakukan Kak, apa aja Kak? Nah kebetulan kalau sekarang kan event-event khususnya salah satunya kita coba bersama-sama berbagi dengan jemaah berkah. Kebetulan Cici ini yang megang eventnya. Keduanya kita akan mencoba yang tadi hari Senin itu kita di Galeri DPRD, dan kita sekarang terlalu dini kalau saya ngomong. Misalkan kita bersama-sama ngomong tentang pusat pemasaran produk UMKM Kota Cimahi, tapi itu sedang digagas bersama-sama dengan pemerintah Kota Cimahi, khususnya dinas Disdagkuprin dengan Pak Kadisnya sudah kita sama-sama dengan Ibu Kabitnya sama-sama kita mempola bagaimana kita mempunyai pusat pemasaran produk UMKM Kota Cimahi. Jadi bukan hanya sempalan saja, kan sekarang sempalan kelihatannya mah hanya pelakunya saja punya gitu kan, gerai. Misalkan ini punya dapur mini gitu, dapur sementering kan. Nah yang diinginkan inilah Cimahi gitu. Jadi produk semua ada di sana gitu. Sekarang harapannya apa Kak? Terakhir Pak. Harapannya bahwa kita maju bersama. Maju bersama itu tentunya harus ada campur tangan dari semua stakeholder, tentunya pemerintah, masyarakat, pengusaha, juga kepada tokoh Cimahi yang memang kebetulan memegang satu jabatan yang swasta maupun pemerintah care terhadap produk-produk Cimahi yang ingin memasarkan juga lebih banyak di Cimahi. Kalau ini sih harapannya ya untuk ke depan gitu, mudah-mudahan ini para pelaku usaha ini betul-betul ya tadi ya mau berubah lah gitu. Dan mau mungkin introspeksi diri lah sebelum misalnya kita mengeluh sana sini, tapi kita harus introspeksi diri dulu apa nih gitu yang kurang dari diri kita sendiri, yang istilahnya yang masih belum ada dari diri kita sendiri. Ya dengan sangat zaman ini kita berharap kita bisa sama-sama berkembang bersama gitu, maju bersama dan betul-betul satu visi satu misi ya, karena khususnya Abah gitu ya, ketua sangat zaman sudah betul-betul mempersiapkan apapun gitu, tanpa istilahnya tanpa pamrih lah gitu, sudah betul-betul banyak membantu kita. Nah ini tinggal kembali ke kitanya, karena kita tim ya gitu. Kalau misalnya ini dari atasnya sudah mempersiapkan apapun, tapi kitanya hanya tetap di situ-situ aja gitu, tidak mau merubah pola pikir kita, ya percuma kan gitu. Jadi harapan ini memang kepada teman-teman semua, mari kita sama-sama memanfaatkan apa yang sudah ada, terus ya semakin semangat lagi gitu ya, karena di sangat zaman ini
ini bukan hanya dibantu dalam masalah pengembangan, tapi dalam segala hal lah gitu. Pembinaannya, pembimbingannya, terus ya insya Allah permodalannya gitu ya, mudah-mudahan ya banyak hal lah gitu. Jadi bukan dibantunya itu bukan secara individu, kita kerjasama dengan lembaga, ya, dengan lembaga keuangan syariah, Ada program MPK ya, yang akan membantu kita termasuk pembimbingan dan pemodalan. Jadi ada juga orang Cimahi yang memang mungkin banyak, tapi yang tergugah baru satu memang. Walaupun keadaan domisilinya antara perbatasan Kota Bandung dan Cimahi, tapi orang Cimahi. Beliau sudah bukan menjanjikan, sudah ingin bekerja sama dengan kita. Salah satunya untuk pemodalan. Dari situ ada harapan Banyak sekali ya harapan saya. Karena saya kan baru juga bergabung, tapi saya sudah salut ya saya dengan komunitas Sanga Jaman ini. Jadi saya sangat tertarik seperti tadi yang Abah sama Nini katakan, misi sama visi kita itu, kebersamaan kita itu harus kuat. Dan mungkin gini ya Pak Mumun, kan selama ini keluhan dan yang dibilang kesulitan ya di selaku pelaku gitu, antara modal, ya bahan baku, modal dan pemasaran. Nah ini sebenarnya ini nih, punten gitu ya, bukannya karena Mimi di dalam komunitas ini, tapi itu alasan ini kenapa mau bergabung. Karena gini, di dalam 3 faktor ini semuanya kasarnya betul-betul dipersiapkan gitu. Dalam segi pemasaran dia, dalam segi kesulitan modal, hayu diusahakan, dalam segi bahan baku, hayu dibantu. Sampai ya gitu. Solusi-solusi Kita kan ya. Kebetulan saya kan orang yang lahir tumbuh berkembang besar sampai pensiun, sekarang masih orang Cimahi. Nah, kebetulan bukan kita punya. Bukannya dari Polandia, Kebetulan teman-teman yang di Cimahi itu bahkan yang masih menjabat sekarang banyak memberikan masukan, walaupun beliau itu bukan di bidangnya. Jadi memang banyak sekali teman-teman di Pemkot juga yang memberikan dukungan. So saya bantu macam-macam lah, dalam artian paling tidak ide dan gagasan pendukungan itu. Jadi kita merasa kuat itu seperti itu. Jadi bukan karena kita sendiri-sendiri punya modal, tidak, ternyata banyak dukungan dari teman-teman, baik itu pemerintah yang sekarang masih menjabat walaupun bukan bidangnya, terus pengusaha juga oke, mangga bantuan, karena memang care terhadap UMKM Cimahi yang memang benar-benar ingin berkembang. Terima kasih Pak Kosasi. Ya. Dan ini Mas Lutfi sudah hampir di sini ya, untuk waktu lagi. Mudah-mudahan ngobrolannya bisa bermanfaat. Nah, sampai waktu nanti ya ngobrolan saya dengan komunitas UMKM dan pariwisata Sanga Jaman. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.